Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ranti, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yaitu Ibu Lia Yuni Amalia SPD MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Baik Ibu, di sini Ibu diminta untuk memperkenalkan diri sendiri ternyata. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Yuni Amalia SPD MPD, PLT SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Bertugas di sini dari kapan Ibu? Saya diberikan amanah untuk mengemban sebagai PLT itu mulai tanggal 24 September 2024. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Bu, pertanyaan pertama ya. Bagaimana cara Ibu untuk dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam kategori dilema etika atau kategori bujukan moral? Ya, kalau ibu itu biasanya lebih melihat ke lebih misalnya seperti ini, lebih mencari jalan win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Kayak contoh misalnya saat tentang pembelian suatu alat di jurusan di atas 50 juta misalnya, itu kan harus lelang, ya kan. Nah, itu yang harus kita lihat tentang spek dari alat yang kita mau beli. Walaupun kita benar-benar sesuai dengan spek yang diinginkan oleh jurusan. Kita tidak melihat perusahaan A, perusahaan B, atau mungkin perusahaan A memberikan cashback lebih besar atau potongan harga lebih besar, tapi speknya ternyata agak di bawah yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita tetap sesuaikan dengan kebutuhan atau spek yang sudah ditentukan. Oke. Kalau itu kan satu yang benar, satu yang salah ya Bu ya. Nah sekarang kalau cara Ibu untuk mengambil sebuah keputusan pada suatu permasalahan, ketika permasalahan tersebut ternyata dua-duanya benar Bu, mana yang harus diputuskan? Yang mana yang Ibu akan pilih? Ya, itu memang sebenarnya ada dilema ya kan. Tapi biasanya Ibu meminta pendapat dulu dari para waka untuk mengambil suatu kebijakan. Tapi kalau masalah kalaupun misalnya para waka sama-sama belum sepakat, Ibu melihat dulu nih permasalahannya yang dua-duanya benar ini, ada yang paling benar nggak? Gitu, ya kan. Misalnya tentang saat rapat kenaikan kelas, ya kan. Di situ ada yang dalam segi akademiknya dia bagus, tapi non akademiknya dia kurang. Kemudian atau dia non akademiknya agak kurang, tapi non akademiknya bagus. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam akademiknya kan ada syarat ya kenaikan kelas, betul. Ya kan. Dia kurangnya di mana? Gitu kan. Kalau ternyata kurangnya bukan, kan ada syarat produktif, nilai produktif itu kan harus tidak ada nilai di bawah harus KKM, tuntas semua. Ya, harus tuntas semua. Tidak boleh ada yang satu pun di bawah KKM kan, atau tidak tuntas. Nah, tapi kalau ternyata dia tuntas semua, tapi di luar produktif dia ada yang tidak tuntas, kurang, itu masih bisa kita naikkan. Tapi kalau misalnya bagus
tapi non akademiknya kurang bagus, ya kita lihat yang akademik lah. Akademiknya. Gitu. Karena kan kalau non akademik itu hanya penunjang ya. Penunjang, betul. Iya, bukan utama. Betul. Itu. Oke. Kalau terjadi suatu permasalahan atau kasus, Bu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah? Kalau tadi di itu ya, bicara dulu dengan waka gitu. Selain itu mungkin ada lagi, Bu? Ya, misalnya permasalahan ada di kesiswaan, ya kan, misal ada permasalahan di belum terlaksananya suatu program di kesiswaan, ya kan. Nah itu biasanya ibu melihat dulu mana skala prioritas, ya. Kalau skala prioritas itu baru diambil, itu skala prioritas yang bisa kita lakukan, itu. Jadi jika dengan waka tidak bisa, maksudnya belum mengatakan sepakat, ibu hanya lebih ke skala prioritas. Skala prioritas ya. Okay. Ibu punya cara nggak, Bu, yang paling efektif untuk segera menyelesaikan permasalahan pada kasus dilema etika? Ada. Biasanya ibu langsung permasalahan, kalau ibu anggap ibu bisa menyelesaikan dan ibu tahu cara, ya udah, gitu kan, nggak usah minta pendapat waka, gitu kan. Kayak contoh misalnya tentang proses keuangan, gitu kan. Keuangan kalau ternyata sudah sesuai SOP, seharusnya bisa segera dicairkan atau kan, ya udah, ya segera aja, gitu. Jadi nggak usah bertanya ke orang lain, tapi kita lihat ini bisa segera diinikan, seperti itu. Pokoknya kalau secara aturan sudah oke, ya. Secara kondisi sudah oke, ya. Langsung saja eksekusi, ya, gitu, Bu, ya. Betul. Oke, Bu, Ibu pernah mengalami nggak tantangan terbesar dalam menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi? Contohnya bagaimana tuh? Ya kayak kemarin aja, yang permasalahan sebenarnya tentang maulid, ya kan. Sebenarnya kan ibu sudah memberikan solusi, bukan solusi, ibu mengajukan tentang mundurnya kegiatan, tapi ternyata yang beredar bahwa tidak dibolehkan. Kemudian akhirnya terjadi suatu miskomunikasi, akhirnya sampai di medsos, gitu kan. Ya sudah, kita tuntaskan dengan segera untuk mengadakan kegiatan tersebut, gitu kan. Kemudian segera kita sebarkan juga di medsos bahwa hal yang kemarin terjadi ada di medsos itu salah, seperti itu. Jadi mengambil langkah mempercepat, gitu, untuk menutup kabar negatif yang sudah beredar, seperti itu. Kalau untuk menyelesaikan masalah, Ibu biasanya menyediakan waktu khusus atau diselesaikan saat itu juga? Ibu kebiasaannya menyelesaikan saat itu juga. Pokoknya karena harus selesai. Ya, karena ibu tidak mau menunda sesuatu permasalahan, karena pasti besok itu ada permasalahan lagi. Baru lagi. Selalu ada permasalahan. Iya. Ya. Bu, pihak atau faktor-faktor apa, Bu, yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan atau kasus yang ada di sekolah? Biasanya sih pihak dari tim manajemen ya. Ibu minta bantuan untuk kalau dianggap ibu sebenarnya bisa ibu ambil langsung, tapi ibu lemparkan dulu ke teman-teman. Satu sisi untuk memberikan teman-teman pengalaman juga di manajemen, jika suatu saat mereka menjadi pemimpin, mereka tahu langkah apa yang nanti mereka diambil, seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah pembelajaran yang dapat diambil itu dari cara-cara yang Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah? Ada nggak pembelajaran apa sih yang sudah diambil? Ya, banyak sih. Kadang-kadang penyelesaian masalah yang Ibu anggap simpel, ya kan, ternyata menjadi tidak simpel
karena miskomunikasi, ya kan? Atau yang sebenarnya ibu anggap rumit, ternyata bisa sesimpel itu jika kita segera mengambil sikap, gitu. Kadang-kadang memang ya namanya manusia ya, kadang merasa ini kayaknya bisa nih selesaikan, gitu kan? Tapi karena yang penyelesaian masalah itu dianggap bisa cepat kita ambil, ditanggapi oleh pihak lainnya itu salah, gitu kan? Atau ini mesti kita diskusikan dulu nih dengan waka, gitu kan? Tapi malah jadinya dianggap tidak menuntaskan, tidak segera mengambil sikap seperti itu. Itu jadi maksud hati ingin berbagi, ternyata miskomunikasi. Ya kan, itu aja. Ya, betul. Terima kasih banyak Bu Lia. Nih dari 8 pertanyaan luar biasa sekali jawabannya. Saya dapat belajar sesuatu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia yang telah membantu saya dalam sesi wawancara ini. Besar harapan saya dapat belajar banyak dari Bu Lia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ranti dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi, CGP Angkatan 11. Yang saat ini saya sedang berada di ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bekasi bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak B. Agus Wibadi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak, sebagai Kepala Sekolah, Bapak sudah berapa lama jadi Kepala Sekolah Pak? Terhitung tanggal 20 Juli tahun 2020. 2020? Iya, berarti udah 4 tahun. 2020 Pak? Iya. Sekarang 2024 nih, berarti udah 4 tahun lebih. Di sini? Iya, di sini. Yang dulu? Kalau dari dulu, hitungannya dari tahun 2011. 2011? Iya. Wah, biasa. Saya PNS aja 2010. Aduh. Aku udah sekolah. Ya, begitulah. Jalan hidup. Ya. Pak, sepanjang Bapak menjadi kepala sekolah kan tentunya pernah dihadapkan dengan kasus-kasus yang unik ya Pak? Iya. Ada yang dilematika atau bukan moral. Dilematika ini misalnya gini Pak, ada anak yang bagus secara prestasi non akademis, tapi di prestasi akademisnya kurang. Nah, pada saat Bapak harus memutuskan anak tersebut itu harus naik kelas atau tinggal kelas, itu bagaimana Pak? Bapak pilih yang mana? Kalau saya melihatnya, pertama mengedepankan komunikasi, kemudian mengedepankan pendekatan-pendekatan persuasif dulu, cari tahu akar masalahnya apa, bertanya ke orang tua, bertanya ke anak, ke wali kelas, ke guru, dan semuanya. Jadi harus kita dengar semua masukan. Nah, dari situ kita analisis, kita pelajari bagaimana kemudian akhirnya kita bisa putuskan. Tapi secara umum kalau hal-halnya kayak begitu tuh, di akademik dia kurang bagus, di non akademik dia bagus. Kalau saya ya mengikuti aja apa yang dia dimaui oleh anak. Karena mungkin anak itu tidak berprestasi di bidang akademik karena bukan passionnya. Kan begitu Bu. Ya contoh, siapa yang akan menyangka kalau seorang Megawati akan bergaji 30 miliar sebulan? Atau Rizky Ridho akan bergaji 20 miliar sebulan sebagai pemain nasional. Saya yakin Rizky Ridho itu matematikanya nggak bagus. Saya yakin dia bahasa Inggrisnya nggak bagus. Gitu. Tapi dia punya kelebihan, punya passion yang betul-betul dia yakini, yang kemudian akhirnya mendorong dia atau membuat dia menjadi superstar di bidangnya. Jadi urusan hajat hidup orang ke depan, kita bukan Tuhan yang bisa menentukan dia harus hitam atau gelap atau putih. Justru anak itu yang harus kita dorong perkembangan minat dan bakatnya. Kalau dari hasil nilai non akademisnya ternyata itu yang akan menjadikan bekal dia hidup sebagai life skill dia, ya sudah kita dorong. Yang nyamain nilai-nilai akademis bisa kita kondisikan. Kan begitu Bu? Bisa kejar gitu Pak ya? Iya, karena kita nggak bisa menjamin hidup orang. Bahwa kamu nak, kalau matematika kamu 10, bahasa Indonesia kamu segala macam 10 semua,
kamu nanti lulus akan kerja di sebuah perusahaan besar. Belum tentu bisa kita jamin. Tapi kalau dia memang sudah passionnya di bidang olahraga dan dia menekuni dan ada potensi dan minat bakatnya dia di situ, ya kita dorong. Mungkin dari situlah dia bisa itu. Oh, berarti Bapak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Oh ya? iya, pastilah harus mendidik kita. ya. Mendidik itu adalah menuntun ke potensi yang terbaiknya ya Pak ya. Betul. Oke. Selanjutnya ini lebih ekstrim Pak, Ya. untuk masalah bujukan moral. Nah, Godaan. godaan betul. Bapak kan sebagai kepala sekolah tentunya dianggap sebagai gula nih Pak, manis nih ya oleh orang-orang Banyak sekitarnya, sekitarnya. ya, sekitarnya. Seandainya nih Pak, Bapak ditawari nih Pak oleh rekanan yang ingin berbisnis dengan sekolah gitu ya, dengan mengiming-imingi nanti Bapak akan mendapatkan presentasi yang lebih besar. Nah, sementara Bapak punya kebutuhan secara pribadi, tapi juga harus memikirkan warga sekolah. Itu Bapak seperti apa biasanya keputusan yang Bapak ambil? Saya mendasarinya pada pengalaman pribadi aja ya. Boleh, Karena kalau itu kan ya apa yang saya lakukan. Intinya kalau saya mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umat yang lebih banyak. Ya, ya saya nggak munafik juga. Tetap saya butuh gitu ya. Tapi tidak akan mengalahkan kepentingan orang yang lebih. Jadi kalau ada godaan-godaan yang seperti itu, ya saya akan mengarahkan agar orang itu juga punya kesadaran bahwa yang harus dicukupi tidak hanya seorang Agus, karena Agus memang membuat keputusan, tapi yang bekerja di lapangan kan banyak orang. Nah banyak orang ini pun harus dipikirkan gitu. Jadi dia jangan hanya mengiming-imingi saya demi untuk mendapatkan sesuatu dari saya, tapi dia juga harus punya pertimbangan bahwa di belakang Pak Agus itu ada orang-orang yang tentunya harus dipikirkan. Jadi ya tentunya akan saya bawa pemikiran itu kepada orang tersebut supaya dia sadar bahwa dengan istilahnya mengiming-imingi saya dia tidak cukup. Jadi saya selalu menyampaikan kepada orang-orang seperti itu bahwa ini bukan buat saya sendiri, tapi untuk teman-teman. Karena saya tidak bisa kerja sendiri. Gitu. Saya bisa begini, bisa hebat, bisa bagus katakanlah gitu. Bukan karena saya, gitu. Tapi karena saya dibantu oleh orang-orang yang hebat. Kalau ada masalah yang dua-duanya ternyata benar, Bapak mau pilih yang mana? Yang tingkat kemaslahatannya paling banyak. Tingkat kemaslahatan. Tingkat kebermanfaatannya paling banyak. Gitu. Walaupun sama-sama benar ya, tapi ini secara kemaslahatan lebih banyak, kebermanfaatan juga lebih tinggi, maka ini yang saya pilih. Jadi kalau secara umum Pak, langkah-langkahnya apa saja tuh Pak untuk menyelesaikan masalah? Kita bicara umum, tidak bicara kasus. Ya itu kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya kemampuan untuk menganalisis, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi, mencari tahu, mempelajari problematika ini seperti apa, juga berkoordinasi. Jadi ketika kita dapat data-data itulah, baru kemudian kita mengambil keputusan. Dengan kita banyak mendengar orang, dengan kita banyak menganalisis data, menggali informasi, tentunya itu jadi pedoman kita untuk mengambil keputusan supaya kalaupun salah, keputusan yang kita buat salah, salahnya minimalis. Minimalis, tidak menimbulkan permasalahan. Iya, ya. gitu. Oke. Bapak pernah menemukan nggak? Oh ternyata dari sekian banyak saya cara menyelesaikan masalah ini yang paling efektif. Yang paling efektif itu berdasarkan pengalaman, komunikasi aja sih. Oh, harus dikomunikasikan dulu Komunikasi ya. dan koordinasi betul. Jadi permasalahan apapun, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa komunikasi. Jadi kuncinya harus komunikasi dan koordinasi dan juga kolaborasi. Sepanjang dari 2011 sampai dengan 2024 sekarang ini, pernah nggak dapat masalah yang bikin Bapak itu mungkin nggak bisa tidur, ini tantangan terbesar saya gitu? Pernah tidak? Dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Kalau yang begitu sih kayaknya belum ya. Belum. Ya. Tapi kalau yang sifatnya pelayanan, anak buah, kemudian dampaknya akhirnya ke institusi, pernah. Misalkan ada orang tua yang komplain karena anaknya, ya ini kita bicara isu intoleransi. Intoleransi. Jadi orang tua protes, kenapa anaknya harus ikut tadarus padahal dia non muslim. Ini kan berat, karena yang diangkat isunya adalah isu intoleransi. Kenapa anak saya harus dipaksa tadarus segala macam, mau diviralkan dan sebagainya. Ya itu sempat juga membuat saya agak tertekan gitu, karena kan isu intoleransi itu sangat berbahaya gitu.
Kalau tidak segera-segera kita kita manage, kita lakukan tindakan pencegahan, perbaikan, bisa menyebar. Ya, makanya saya ambil solusi. Ya, kita terkadang kita harus tahu kapan waktunya kita mengalah, kapan waktunya harus kita menangkan. Ya, nah di saat itulah saya mengambil posisi yang mengalah saja. Jadi saya akomodir anak-anak yang non muslim, saya kumpulkan, saya tanya maunya apa, apakah kalian mau tadarusan bareng? Oh tidak mau Pak, kami ingin punya wadah sendiri, tempat sendiri, komunitas sendiri. Ya, oke, saya akomodir itu. Kemudian juga kami ingin ada pembimbing sendiri, saya akomodir itu. Gitu. Sehingga akhirnya yang tadinya sudah nyaris akan rame gitu ya, isu intoleransi itu bisa dengan sendirinya tereliminasi. Diredam langsung kayak. Diredam dengan sendirinya tanpa harus kita capek gitu ya. Saya cuma cukup menjanjikan kepada orang tua bahwa ibu harus percaya dengan kami akan selesaikan permasalahan ini. Ya saya turun ke bawah, saya ngomong dengan anak-anak yang non muslim untuk ya saya coba ingin tahu apa sih yang dia inginkan, saya rekam kemauan dia, saya dengar apa yang mereka inginkan, ya kemudian saya eksekusi. Setelah itu selesai, tidak ada masalah sampai sekarang. Nah tadi kan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu banyak, ada orang tua, ada wartawan, ada guru sendiri mungkin dalam-dalam ya Pak ya, kasus internal. Bapak tuh punya waktu khusus nggak Pak? Atau memang on the spot aja menyelesaikan masalah? Pertama tergantung tingkat permasalahannya. Tapi kalau secara rutin dalam tim manajemen saya selalu mengadakan rapat koordinasi ya tiap bulan di hari tertentu, biasa hari Rebo. Di Rebo kita selalu kumpul di manajemen Pak Kasek, Kasubag, Bendahara, kepala program. Nah, kita membahas evaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan rencana kegiatan yang akan berjalan di kedepannya. Nah di situ kan suka timbul masukan-masukan, suka timbul ada problematika, dan situ kita selesaikan. Ada juga yang on the spot, misalkan kejadian yang sifatnya insidentil, kayak ada kejadian di luar, anak kita misalkan korban kecelakaan atau apa, itu otomatis langsung kita ambil tindakan. Jadi melihatnya itu berdasarkan urgensi dan kebutuhan. Kalau memang saat itu juga harus diselesaikan, ya kita selesaikan saat itu. Tapi kalau secara rutin kita punya agenda, tiap hari Rabu kita punya. Bapak kan banyak peran ya Pak, terutama di Kota Bekasi. Bapak adalah sekretaris MKKS, sudah berapa tahun ya Pak? Dari zaman dulu. Dari zaman dulu ya, sampai sekarang. Terus Bapak juga PLT juga di SMK 7, ya Bapak kepala sekolah di SMK 2 juga. Ditambah lagi tadi saya dengar Bapak akan menjadi fasilitator gitu kan, ya akan melalang Indonesia, melalang Buana gitu. Nah tentu saja kan Bapak tidak bisa menyelesaikan semua masalah sendirian. Ada nggak Pak pihak atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah secara cepat langsung bisa teratasi sehingga tidak sempat mencuat? Ya, pada prinsipnya saya dibantu oleh orang-orang terbaik dan saya memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Jadi ketika saya sedang tidak ada di tempat, sebisa-bisa mungkin mereka menyelesaikan permasalahan itu, tapi tetap saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Sehingga walaupun saya tidak ada di tempat, saya masih bisa memberikan arahan-arahan kepada mereka. Tapi yang poin pentingnya yang saya mau sampaikan adalah bahwa sebagai pimpinan jangan sekali-kali kita mengecilkan anak buah. Ya, percayalah bahwa anak buah itu kita angkat karena kita yakin dia punya potensi. Ya makanya harus didengar gitu loh. Jangan kita ngangkat orang tapi dicuekin, ya jangan gitu. Saya yakin anak-anak teman-teman saya yang saya jadikan wakil, jadi kepala program itu adalah orang-orang terbaik. Sehingga saya pada saat-saat tertentu juga harus mau menjadi pendengar, mau mengambil saran, mau menerima masukan. Gitu. Mana tahu apa yang mereka sampaikan itu lebih baik dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi saya harus legowo juga. Itu nggak harus saya, wah kebetulan saya yang terbenar, enggak. Saya dengarkan dulu semua mereka. Dengan kebiasaan seperti itu, walaupun saya melanglang buana kemana, ya alhamdulillah semuanya berjalan aman dan nyaman. Oke. Nah, selama mendapatkan kasus-kasus yang banyak itu dan dibantu oleh pihak-pihak lain yang memang sudah Bapak percaya ya, pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan selama ini Pak? Ya intinya sebagai makhluk ya, manusia itu kan makhluk ya, makhluk ciptaan Tuhan, nggak bisa sendirian itu.
kita tetap butuh orang, kita tetap harus bersosialisasi, terus kita juga harus bisa mengongke orang, mengorangkan orang lain. Tidak bisa kita ego, mengedepankan ego, apalagi dalam sebuah organisasi besar. Sekolah ini kan organisasi besar, ya. Kita harus juga mengedepankan kebersamaan, kerjasama, walaupun pada prakteknya ada potensi-potensi individu yang lebih menonjol daripada yang lain, tapi tetap kita harus mengedepankan kebersamaan. Gitu. Nggak bisa kita mengecilkan itu, karena tanpa mereka kita nggak bisa menjadi apa-apa. Sekali lagi, kita bisa begini karena mungkin ada peran orang-orang lain, tidak cuma kita doang. Support system ya Pak? Betul, itu dia maksudnya. Ya, tapi tetap Pak, untuk buat super team kita butuh Superman Pak. Iya, memang harus ada salah satunya. Tapi kan komponen pendukung ini juga berperan. Ya. Nggak bisa kita. Ya mobil kan nggak mungkin hanya setirnya doang yang hebat. Iya, betul. Ada setirnya tapi nggak ada engine-nya, nggak jalan. Ada engine-nya nggak ada rodanya, nggak jalan juga. Nggak ada bensinnya aja. Nggak ada bensinnya apalagi kan gitu. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin itu saja Pak. Oke. Terima kasih banyak. Saya dapat banyak masukan dari Bapak nih. Terima kasih juga sudah mau berkunjung dan berdiskusi dengan saya. Iya, alhamdulillah kami diterima dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak rekan-rekan. Itulah pesan yang telah disampaikan oleh Pak Wim. Besar harapan saya ketika saya juga diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah, saya bisa setegar beliau dan dalam menyelesaikan masalah juga cepat, efektif, dan efisien. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.